kenotai ngitoki inai mohai kenotai hende inoki teipia pohai. Bagaimana kemudian Bapak menilai kemampuan kepemimpinan Bapak setelah dari 2 periode Bapak memimpin di Fakultas Agama Islam, Pak? Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang menjadi penciri Universitas Muhammadiyah Kendari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Kalosara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Nah, kali ini kita berada di segmen khusus Rektor bicara masa depan Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, untuk itu di samping saya sudah bersama salah satu bakal calon rektor, yakni Pak Yusuf. Selamat pagi, Pak. Beliau ini adalah salah satu bakal calon rektor di Universitas Muhammadiyah Kendari periode 2023 sampai dengan 2027. Nah, untuk itu sebelum kita jauh melangkah atau sebelum kita banyak berbicara tentang UMK ke depannya, mungkin Bapak Yusuf bisa sedikit memberikan profil singkat beliau selama berada di Universitas Muhammadiyah Kendari. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Mas Badrun dan pemirsa Kalosara Media dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, dan kita pun bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW selaku Rasul teladan, uswah hasanah, dan menjadi pencerah bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, sebagaimana disebutkan tadi mengenai profil karir saya di Universitas Muhammadiyah Kendari. Alhamdulillah, saya memulai dan meniti karir di Universitas Muhammadiyah Kendari ini sejak tahun 2005 sampai tahun 2022 sekarang ini. Saya memulai karir tahun 2005 itu sebagai staf, dan tugas pokok saya waktu itu adalah sebagai kurir. Ditugasi untuk mengantar surat kepada siapa saja yang surat itu akan disampaikan, baik itu di internal UMK maupun di luar stakeholder yang berkaitan dengan UMK. Setelah itu, seiring dengan perjalanan karir saya diamanahkan menjadi ketua program studi pendidikan agama Islam. Kemudian saya juga pernah diamanahkan menjadi kepala biro kemahasiswaan. Saya juga pernah diamanahkan untuk menjadi kepala humas sekaligus kepala sekretariat rektorat, dalam hal ini sekretaris rektor. Kemudian setelah itu saya diberi amanah untuk menjadi pelaksana tugas dekan Fakultas Agama Islam, karena dekan sebelumnya mendapatkan amanah di perguruan tinggi asal. Kemudian setelah itu saya definitif
menjadi Dekan Fakultas Agama Islam periode 2015-2019, dan setelah itu saya diamanahkan lagi oleh Rektor periode 2019 sampai 2023 ini untuk periode Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi saat ini saya masih berstatus sebagai Dekan Fakultas Agama Islam sampai periode Juni 2023 untuk yang kedua periodenya. Gitu. Iya, menarik. Ternyata memang Bapak Yusuf ini bukan orang baru lagi di Universitas Muhammadiyah Kendari. Justru beliau sudah sejak tahun 2005 ya Pak ya? 2005. Cukup lama untuk berproses di Universitas Muhammadiyah Kendari sampai dengan saat ini 2 periode Dekan Fakultas Agama Islam. Mungkin saya ingin bertanya lagi Pak tentang kira-kira bagaimana pandangan Bapak tentang Universitas Muhammadiyah Kendari saat ini Pak? Jadi saya memandang bahwa Universitas Muhammadiyah Kendari ini adalah tempat saya berkarir, tempat saya mencurahkan segala kemampuan yang saya miliki, sehingga dengan kemampuan yang saya miliki ini mampu memberi kontribusi positif demi untuk pengembangan Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai sarana dakwah di bidang pendidikan untuk mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat, baik itu masyarakat lokal Sulawesi Tenggara, regional, nasional maupun internasional pada umumnya. Jadi saya menganggap bahwa Universitas Muhammadiyah Kendari ini adalah tempat pengabdian saya dan tempat untuk meniti karir sejauh kemampuan yang saya miliki. Iya. Sedikit saya singgung tadi Bapak juga sempat berbicara tentang bagaimana Bapak berkembang di Universitas Muhammadiyah Kendari ini sendiri. Nah, di balik itu Pak, masih tentang Universitas Muhammadiyah Kendari, kira-kira pandangan Bapak tentang UMK ini sudah sejauh mana perkembangannya begitu Pak? Penglihatannya Bapak? Alhamdulillah saya memandang Universitas Muhammadiyah Kendari ini cukup mengalami perkembangan yang pesat. Ini berkat kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, dan ini tentu menjadi kesyukuran kita sekaligus terima kasih kita kepada para pendahulu kita, para orang-orang tua kita yang telah merintis berdirinya Universitas Muhammadiyah Kendari ini. Tentu kita sebagai generasi penerus berkewajiban untuk mendoakan mereka supaya pendahulu-pendahulu kita itu diberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal ibadahnya yang telah dicurahkan kepada Universitas Muhammadiyah Kendari, sehingga UMK ini bisa berkembang, bisa bersanding dengan perguruan tinggi lain, baik itu perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri di Sulawesi Tenggara ini. Dan menjadi sebuah kewajiban bagi kita generasi sekarang ini untuk meneruskan, untuk menyempurnakan perjuangan-perjuangan yang telah ditanamkan, telah dirintis oleh para pendahulu-pendahulu kita, para orang-orang tua kita yang telah mendedikasikan waktunya, tenaganya, pikirannya, materinya untuk Universitas Muhammadiyah Kendari ini. Iya Pak. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi itu saling sambung menyambung. Jadi tongkat estafet itu tidak pernah berhenti ya Pak ya. Kemudian terkait tentang calon rektor atau bakal calon rektor ini, di generasi saat ini, di zaman saat ini, kira-kira pandangan Bapak, pemimpin seperti apa yang saat ini dibutuhkan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari Pak? Iya. Baik, berkenaan dengan tipe kepemimpinan yang
ideal atau yang kita harapkan untuk membawa Universitas Muhammadiyah Kendari ini tentu tidak terlepas dari tipe kepemimpinan dalam Islam sebagaimana yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tipe kepemimpinan sebagaimana umumnya dalam Islam itu paling tidak seorang pemimpin harus memiliki sifat siddiq, sifat amanah, sifat tabligh, dan fatona. Kalau ini sudah dimiliki oleh pemimpin Universitas Muhammadiyah Kendari ini, maka insya Allah Universitas Muhammadiyah Kendari ini akan semakin maju, akan semakin bisa menunjukkan kualitasnya di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Tenggara, regional maupun nasional dan internasional. Berawal dari pertanyaan saya sebelumnya tentang kepemimpinan yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari, kira-kira Bapak sendiri apakah memiliki gaya atau tipe kepemimpinan, Pak? Baik, terima kasih. Berkenaan dengan gaya kepemimpinan di Universitas Muhammadiyah Kendari ini, berangkat dari keikhlasan untuk memimpin, kemudian memiliki sifat tawadhu, artinya memandang semua itu tidak lebih rendah dari kita, menjadikan mereka itu adalah mitra kerja yang harus bergandengan tangan untuk mewujudkan kemajuan Universitas Muhammadiyah Kendari ini. Maka seorang pemimpin harus bisa memanage dengan baik, apakah itu bawahan, apakah itu kolega, sehingga dengan manajemen yang baik itu bisa berjalan semua apa yang diinginkan. Yang kedua, tidak terlepas juga dari kemampuan untuk mendelegasikan semua kerja-kerja kepada semua yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari. Karena sekuat apapun kita sebagai pemimpin, kalau semua pekerjaan itu kita kerjakan tanpa ada pendelegasian kepada semua komponen yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari, maka saya kira untuk mewujudkan Universitas Muhammadiyah Kendari yang berkemajuan itu sesuatu yang tidak bisa kita capai. Oleh karena itu, penekanannya di sini adalah seorang pemimpin harus bisa memanage dan mendelegasikan seluruh tugas-tugas kepada semua yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari ini sehingga bisa berjalan efektif dan efisien. Iya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Pak, all out. Jadi kita tidak ada halangan, ada hambatan, apapun itu kita bekerja ikhlas dan apa adanya. Terkhususnya untuk Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, Bapak ini kan di Universitas Muhammadiyah Kendari selaku 2 periode Dekan Fakultas Agama Islam. Nah, beranjak dari situ Pak, kira-kira bagaimana kemudian Bapak menilai kemampuan kepemimpinan Bapak setelah dari 2 periode Bapak memimpin di Fakultas Agama Islam, Pak? Ya. Alhamdulillah, sesuatu yang saya patut syukuri bahwa dengan amanah yang telah diberikan oleh pimpinan sebelumnya, dengan berbagai posisi-posisi baik itu di tingkat bawah maupun sampai tingkat atas, itu saya menjadikan sebagai sebuah proses yang tidak akan pernah habis untuk melatih diri menjadi seorang pemimpin. Jadi saya jadikan semua posisi-posisi itu sebagai media, sebagai sarana tempat untuk terus menempa diri untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal.
Meskipun tidak ada pemimpin yang sempurna, tapi paling tidak kita bisa menempa diri melalui proses-proses itu sehingga kita menuju pada pemimpin yang ideal yang telah diharapkan. Iya, tentang bagaimana Bapak memimpin 2 periode dan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kepemimpinan yang sebenarnya harus dimiliki di Universitas Muhammadiyah Kendari. Yang terakhir saya tangkap nobody atau tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, di balik kata itu Pak, sekarang menjadi pertanyaan selanjutnya dari kami, apa sebenarnya yang memotivasi Bapak Yusuf sehingga ingin mencalonkan diri sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah Kendari? Baik, terima kasih. Berkenaan dengan motivasi yang menjadikan saya ingin menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, selain memang telah memenuhi syarat administrasi sebagai syarat menjadi calon rektor, juga ada keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk menjadikan Universitas Muhammadiyah Kendari ini terus meniti karir dan sebagai ladang pengabdian, karena ada falsafah yang sering saya gunakan sebagai motivasi, sebagai penguat saya dalam hal kepemimpinan, bahwa kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Bahasa lokalnya orang Kendari bilang kenotai ngitoki inai mohai, kenotai hende inoki teipi apuhai. Jadi maksudnya kalau bukan kita siapa lagi yang membangun Universitas Muhammadiyah Kendari ini, kalau bukan sekarang kapan lagi kita bertekad untuk mengembangkan, memajukan Universitas Muhammadiyah Kendari. Iya, jadi motivasi Bapak juga cukup memotivasi saya untuk tetap berada di lingkungan Muhammadiyah hari ini mungkin. Tapi terlepas dari itu Pak, selama proses pencalonan ini atau proses penjaringan calon rektor ini Pak, apakah Bapak punya hambatan atau yang menghalang-halangi seperti itu Pak? Iya, alhamdulillah, karena berangkat dari keikhlasan dan tekad pengabdian terhadap UMK ini, maka proses penjaringan bakal calon rektor ini saya menganggap tidak ada hambatan, karena ini juga sangat didukung oleh keluarga, karena biarpun bagaimana seorang pemimpin itu harus berangkat dari dukungan keluarga. Sehebat apapun kita untuk memimpin di suatu institusi, kalau kita tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, maka itu juga akan menjadi hambatan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Iya, ternyata memang Bapak dalam penjaringan atau pencalonan bakal calon rektor ini tidak memiliki hambatan. Justru Bapak memiliki dorongan dan tekad yang kuat itu dari keluarga Pak ya, keluarga yang utama. Nah, di balik itu setelah penjaringan dan pencalonan ini sampai Bapak terpilih menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, akan Bapak bawa kemana atau arahkan kemana Universitas Muhammadiyah Kendari ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi insya Allah Universitas Muhammadiyah Kendari yang saat ini sudah terus mengalami kemajuan, perkembangan di berbagai bidang, dan ini yang patut kita syukuri dan terus kita maksimalkan kerja-kerja kita. Jadi tekad saya adalah bagaimana menjadikan Universitas Muhammadiyah Kendari ini bisa bersanding sejajar dengan perguruan tinggi yang ada
baik lokal di Sulawesi Tenggara, nasional maupun dalam konteks global. Dan Universitas Muhammadiyah Kendari ini harus terus berupaya untuk menunjukkan keunggulannya. Saya pernah mendengarkan pernyataan dari rektor sebelumnya, beliau almarhum Profesor Abdullah, semoga Allah membalas segala jasa-jasanya, bahwa Universitas Muhammadiyah Kendari ini tidak mungkin kita bisa melampaui atau melebihi dari universitas yang lainnya dalam satu aspek, tetapi kita bisa memiliki keunggulan di aspek yang lain yang itu tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya. Nah, inilah yang kita terus kerja samakan di dalam Universitas Muhammadiyah Kendari ini, sehingga kita bisa bersanding dan di sisi lain kita memiliki keunggulan yang keunggulan kita itu atau kelebihan kita itu mungkin tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang lainnya. Cukup cerah. Kalau dari penjelasan Bapak, arah ke depannya UMK ini kayaknya cukup cerah Pak ya. Insya Allah. Iya. Nah, ini ada sedikit tambahan pertanyaan Pak dari Line dan IG Kalosara Media. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana Bapak menanggapi atau Bapak menerjemahkan tentang perbincangan belakangan ini yang muncul di kalangan Ciptas Akademi, yaitu bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, dan jangan cuman bangun gedungnya. Kira-kira tanggapan Bapak terkait itu bagaimana? Ya, baik. Menarik tentang pernyataan ini di Universitas Muhammadiyah Kendari ini, berangkat dari bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dan jangan hanya membangun gedungnya. Ya, memang idealnya semua harus seiring dan sejalan. Kita tidak bisa menafikan bahwa seluruh komponen yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari ini, baik itu dosen, tenaga kependidikan, itu dan supporting staff, itu juga harus diperhatikan dari segi kesejahteraannya. Karena buat apa kita membangun gedung yang setinggi langit kalau orang-orang yang bekerja di dalamnya itu kita zolimi atau kita tidak perhatikan kesejahteraannya. Oleh karena itu harus dibangun semuanya. Jadi bangun gedungnya, bangun juga jiwanya, bangun juga badannya, dan semua yang ada di sini itu harus betul-betul menjadi perhatian bagi pemimpinnya. Ya. Iya. Jadi itu seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dan ditambahkan bangun juga gedungnya. Kira-kira sudah syair itu sehingga hari ini Indonesia bisa merdeka dan mungkin bisa akan meningkatkan juga Universitas Muhammadiyah Kendari khususnya pada generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya Pak, terkait bagaimana Bapak menanggapi terkait kondisi saat ini, apakah dibutuhkan adanya wakil rektor di tingkat universitas, kemudian wakil dekan 1 untuk di tingkat fakultas. Saya kurang paham tentang pertanyaan ini Pak, tapi mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan terkait apa yang saya pertanyakan ini Pak. Silakan Pak. Baik. Dalam sebuah kepemimpinan, seorang pemimpin harus bisa melihat kepemimpinan itu, tata kelola itu bisa berorientasi kepada efektivitas dan efisiensi. Mungkin selama ini para pemimpin kita sebelumnya
itu menganggap untuk efisiensi anggaran, efisiensi pendanaan, maka perangkat-perangkat jabatan-jabatan yang ada itu kita bisa minimalisir. Ya. Taruhlah misalnya di tingkat rektorat, selain rektor ada wakil rektor. Di Universitas Muhammadiyah Kendari ini ada wakil rektor 1, wakil rektor 2, dan wakil rektor 3 yang membantu, yang mengawal rektor untuk bekerja di bidang masing-masing. Nah, tetapi saya mengamati bahwa hadirnya wakil rektor 1, 2, 3 ini itu belum cukup bisa menghandle kerja-kerja, sementara Universitas Muhammadiyah Kendari ini terus mengalami pengembangan. Ya, sekarang ini kita belum fokus untuk mengembangkan yang namanya kerjasama dan pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kenapa? Karena semua ini masih dihandle oleh wakil rektor 3 yang tugas utamanya adalah yang berkaitan dengan kemahasiswaan, alumni, dan juga dihandle atau menghandle pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan dan kerjasama. Nah, oleh karena itu bagi saya harus ada struktural tambahan, yakni wakil rektor 4 yang fokus untuk pengembangan kerjasama dan pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan yang menjadi penciri Universitas Muhammadiyah Kendari khususnya dan pada umumnya perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, yakni pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan, dan itu struktur yang membawahinya adalah wakil rektor 4. Nah, begitu juga di tataran fakultas, struktur yang ada di fakultas itu sebagian besar dari kita, dari dekan itu langsung ke ketua program studi tanpa dibantu oleh wakil dekan. Ada wakil dekan tetapi hanya beberapa saja. Nah, ini menjadi penting karena kalau tugas-tugas di fakultas itu hanya dibebankan kepada dekan dan program studi dan dibantu oleh staf di masing-masing fakultas, maka saya pikir sangat berat tugas-tugas yang harus diembannya. Sementara kita menginginkan ada terus pengembangan, ya terutama dari segi pembinaan kemahasiswaan, pembinaan dosen dan kepegawaian, yang itu membutuhkan struktur di fakultas untuk bisa membantu dekan untuk pengembangan yang kita maksudkan tadi. Jadi kita memang membutuhkan struktur itu di tingkat fakultas. Kalau dari penjelasan Bapak ternyata memang hari ini, besok, atau mungkin setelah siapapun yang akan menjadi rektor baru di Universitas Muhammadiyah Kendari perlu kemudian mengkaji atau membahas tentang adanya wakil rektor 4 tersebut, Pak ya. Nah, sebelum perbincangan ini berakhir, Pak, mungkin ada sedikit pesan, harapan atau mungkin closing statement dari Pak Yusuf tentang perbincangan kita hari ini, atau bagaimana tentang Universitas Muhammadiyah Kendari ini, Pak. Oke. Silakan. Terima kasih. Sebagai bagian dari akhir perbincangan kita, saya selaku bakal calon rektor Universitas Muhammadiyah Kendari periode 2023-2027 memiliki harapan yang besar, tekad yang kuat untuk menjadikan Universitas Muhammadiyah Kendari ini sebagai sarana, sebagai media untuk kita mengabdi, untuk kita
mencerdaskan kehidupan bangsa, generasi bangsa, dan sebagai media dakwah di tengah-tengah masyarakat melalui proses pendidikan. Dan sebagai pemimpin, maka kita harus memiliki tanggung jawab yang kuat, karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, kepada siapapun, baik itu di tingkat universitas, di tingkat fakultas, di tingkat unit lembaga, kita semua ini adalah pemimpin, dan mari kita menjalankan proses kepemimpinan kita ini dengan baik, karena semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Ya, baik. Demikian bincang-bincang kali ini saya bersama Bapak Yusuf selaku bakal calon rektor Universitas Muhammadiyah Kendari periode 2023 sampai dengan 2027. Nah, terkait itu Pak, kami dari Kalosara Media mengucapkan banyak terima kasih sudah menjadi narasumber pada bincang-bincang kali ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pemirsa Kalosara Media. Billahi fisabilillah, wastabiqu khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.